Babak 751, Gunung Pedang dan Bilah. Namun, meskipun Kaisar Petir kini memahami Sang dengan lebih baik, masalahnya masih belum terselesaikan. Tentu saja, metafora yang diberikan Kaisar Petir tidak dapat sepenuhnya mencakup semua aspek masalah. Misalnya, meskipun binatang dalam metafora dapat membantu orang tersebut menjadi lebih kuat, Sang tidak mungkin membantu Kaisar Petir menjadi lebih kuat. Kaisar Petir sudah berada di puncak pencapaiannya. Bahkan jika Sang menjadi Kaisar Prajurit dan bahkan jika dia memutuskan untuk membantu Kaisar Petir dalam segala hal, apa yang akan dicapainya? Paling-paling, Kaisar Petir akan menjadi Kaisar terkuat setelah Sang, tapi itu tidak membuat banyak perbedaan baginya. Tidak semua orang seperti Sang, dan Kaisar Petir baik-baik saja dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, berbicara dengan siapapun yang dia mau, dan pergi kemanapun dia mau. Menjadi Kaisar terkuat tidak akan mengubah hal itu. Sedangkan untuk mencapai kekuatan Lucius, itu mustahil. Kaisar Petir mengetahui hal itu. Tentu saja, Sang bisa menjadi Raja Prajurit yang sangat kuat, yang akan meningkatkan prestise dan kekuatan lunak Lightning Manor. Tapi lalu apa? Mereka akan memiliki kekuatan lebih besar selama 100.000 tahun, dan kemudian Sang akan mati, dan semuanya akan kembali normal. Dan jika dia belum meninggal pada saat itu berarti dia telah menjadi seorang kaisar, yang mana setiap kaisar lainnya perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Tidak ada hal positif dalam mendukung Sang. Tujuanmu adalah menjadi kuat. Kaisar Petir bertanya. Sang mengangguk. Kuat dalam artian apa? Kaisar Petir bertanya. Apakah kamu ingin memerintah orang lain? Tidak, jawab Sang. Apakah kamu menginginkan kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan? Tidak. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu pada orang lain? Tidak. Lalu apa yang kamu inginkan dengan kekuatan itu? Kaisar Petir bertanya dengan alis berkerut. Semua yang dikatakan Sang hingga saat ini selaras dengan dunia, yang berarti dia tidak berbohong. Namun, hal itu sangat membingungkan Kaisar Petir. Kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Itu adalah sebuah alat. Ketika seseorang menjadi yang paling kuat, dia dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa harus takut pada orang lain. Namun, sepertinya Sang hanya ingin memiliki kekuatan tanpa memiliki alasan untuk menggunakannya. Sepertinya dia mencoba menimbun senjata paling kuat di dunia dan kemudian. Lihat mereka, memiliki mereka, mengapa kamu ingin memiliki kekuasaan? Kaisar Petir bertanya. Karena saya ingin menjadi yang terkuat, kata Sang. Jadi, statusnya, Kaisar Petir bertanya. Anehnya, Sang tidak langsung menjawab. Tidak, jawab Sang setelah 2 detik. Kaisar Petir berkedip beberapa kali. Baiklah, jadi, dengan asumsi tidak ada manusia atau binatang di seluruh dunia, apakah kamu masih akan mengejar kekuatan seperti ini? Kaisar Petir bertanya. Ya, jawab Sang. Kamu tidak peduli dengan yang lain. Tidak, bagaimana jika manusia terkuat berada di alam ketiga dan Anda berada di alam kelima, dan mustahil bagi orang lain untuk mencapai alam keempat? Apakah Anda masih akan mendedikasikan seluruh hidup Anda untuk mencari alam keenam yang termasyhur? Kaisar Petir bertanya. Ya, jawab Sang. Mengapa? Karena saya ingin menjadi yang terkuat, kata Sang. Aku tidak berharap kamu mengerti. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku ingin menjadi yang terkuat. Aku hanya ingin. Saya merasa inilah alasan saya ada. Rasanya inilah yang harus saya lakukan, dan jika saya tidak dapat mencapainya, tidak ada hal lain yang penting, jelas Sang. Kaisar Petir benar-benar mengabaikan tehnya saat ini karena dia terlalu terpesona oleh teka-teki kepribadian ini. Kedengarannya itu bukan sebuah ambisi, kata Kaisar Petir. Kedengarannya seperti pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran, Sang bertanya. Ya, pengendalian pikiran. Manusia melakukan sesuatu karena mereka mempunyai alasan untuk melakukan hal tersebut. Anda dapat mempertanyakan setiap tindakan sadar manusia dengan alasannya, dan Anda akan selalu mendapatkan jawabannya, dengan asumsi pihak lain jujur. Kamu menginginkan kekuatan, kan? Sang mengangguk. Mengapa kamu menginginkan kekuasaan? Karena aku menginginkan kekuasaan. Justru itulah masalahnya, kata Kaisar Petir. Tindakan Anda mengacu pada diri sendiri. Alasan tindakan Anda adalah tindakan Anda, dan tindakan Anda adalah alasan Anda. Itu ada karena itu ada. Meskipun mungkin ada hal-hal di dunia ini yang memiliki alasan keberadaannya, tindakan manusia jelas bukan salah satu dari hal-hal tersebut. Selalu ada alasannya, dan bahkan jika Anda tidak mengetahui alasannya, Anda dapat yakin bahwa alasan itu masih ada. Hanya karena Anda tidak mengetahui bahwa sesuatu itu ada, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Oke, kata Sang. Lalu, apa alasanku menginginkan kekuasaan? Aku tidak tahu karena aku belum pernah melihat kehidupanmu, kata Kaisar Petir. Kemudian, Kaisar Petir menghela nafas. Saya pikir kita telah menyimpang terlalu jauh dari topik sebenarnya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Sang mengangguk. Dengan asumsi kamu menjadi Raja Prajurit dan mencapai puncak alammu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kaisar Petir bertanya. Temukan cara untuk menjadi seorang kaisar, jawab Sang. Oke, anggap saja kamu seorang kaisar, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya. Temukan cara untuk menjadi dewa, jawab Sang tanpa ragu-ragu. Apakah ada alasan khusus kenapa kamu ingin menjadi dewa? Kaisar Petir bertanya. Pada saat itu, beberapa hal terlintas di benak Sang.
Semua ini berkaitan dengan interaksi Sang dengan dewa. Cara dewa mempermainkan Sang. Cara Tuhan menunjukkan bahwa Sang tidak lebih dari sekedar hiburan. Sang menyadari bahwa tujuannya adalah membunuh dewa untuk hal-hal ini, dan untuk itu, dia membutuhkan kekuatan. Ini pernah menjadi tujuannya. Ini pernah menjadi alasan mengapa Sang ingin menjadi berkuasa. Namun kemudian, setelah melalui begitu banyak penderitaan dan kesialan, tindakan Tuhan menjadi hampir tidak berarti. Benar, kekuasaan dewa atas Sang membuatnya merasa tidak berarti dan tertekan, namun dibandingkan dengan semua hal yang telah dilakukan Sang untuk menjadi kuat, kejenakaan dewa tampak begitu tidak penting. Sepertinya Sang haus dan ada sebotol air di atas gunung pedang dan bilah. Tentu saja, Sang menginginkan air itu, tetapi sebotol air itu tidak sepadan dengan perjalanan yang berbahaya dan menyakitkan ini. Lebih baik pergi saja dan mencari air di tempat lain. Setelah sekian lama mendaki gunung, Sang benar-benar lupa mengapa dia mendaki gunung itu. Dia baru saja mendaki. Kenapa dia memanjat? Karena dia ingin mencapai puncak. Mengapa dia ingin mencapai puncak? Dia tidak tahu. Dia hanya ingin. Kenapa dia tidak berhenti dan berbalik saja? Secara metaforis, Sang melihat kembali jejak darah yang ditinggalkannya. Itu adalah jejak kehancuran, penderitaan, penyiksaan, dan ketakutan. Kemudian, dia melihat ke puncak gunung itu lagi. Dia sudah sampai sejauh ini. Jika dia berbalik sekarang, bukankah semua penderitaannya akan sia-sia? Dan kemudian, Sang teringat sebotol air di atas gunung pedang dan pedang. Itu tidak terlalu penting, tapi karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia mengambil botol itu. Dan setelah itu, babak 752, gila. Bagaimana setelah itu? Pada saat itu, pikiran Sang mulai menjadi semakin abstrak. Dia mencoba memikirkan sesuatu, tapi semua pikirannya entah bagaimana berhenti masuk akal. Dia sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Itu hanyalah kekacauan yang aneh dan tidak dapat dilihat. Sang hanya duduk di sana, tidak bergerak. Dia hanya berpikir. Tunggu, apa yang dia pikirkan? Dia tidak ingat. Tidak mungkin sepenting itu kalau aku lupa, pikir Sang. Bagaimanapun, menarik untuk mengetahui apa yang membawaku ke jalanku saat ini. Membunuh dewa? Iya, tentu, aku bisa melakukan itu. Kalau begitu, aku akan menyingkirkan kekejian selama itu tidak mengharuskanku mengorbankan diriku sendiri atau semacamnya. Dan akhirnya, saya akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Saya menolak untuk percaya bahwa menjadi dewa adalah akhir. Kau belum menjawab pertanyaanku, Kaisar Petir tiba-tiba berkata. Sang ditarik keluar dari pikirannya dan kembali ke dunia nyata. Dia benar-benar lupa bahwa dia sedang duduk di depan Kaisar Petir sekarang. Apa pertanyaannya? Sang bertanya. Mengapa kamu ingin menjadi dewa? Kaisar Petir bertanya. Sang tidak langsung menjawab karena dia menyadari bahwa dia sekarang berada dalam situasi yang merepotkan. Sebelumnya, dia bisa menjawab pertanyaan itu tanpa masalah. Karena dia ingin menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, Sang telah mengingat alasan awal mengapa dia ingin menjadi begitu kuat. Sang tahu bahwa Kaisar Petir bisa mengatakan kebenaran dan kebohongan, dan dia juga tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak bisa menipu Kaisar Petir dengan bahasa yang ambigu. Jadi, apa yang harus dia jawab? Ada alasan khusus kenapa aku pernah ingin menjadi dewa, tapi alasan itu sudah tidak penting lagi, kata Sang. Oh, Kaisar Petir berkata dengan penuh minat. Tolong, beritahu aku alasannya. Itu tidak penting karena itu bukan alasanku lagi, kata Sang. Saya ingin menjadi dewa karena saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin melangkah sejauh yang saya bisa. Semua yang dikatakan Sang adalah kebenaran. Saya mengerti, kata Kaisar Petir sambil mengangguk. Meski begitu, aku ingin mendengar alasan awalmu. Aku tidak ingin memberitahumu, kata Sang. Senyuman ramah Kaisar Petir perlahan menghilang, dan ekspresi sopan namun tegas menggantikannya. Saat ini aku sedang memutuskan apa yang harus kulakukan denganmu, katanya. Kamu bebas untuk menolak menjawab, tapi kalau begitu, aku akan mengambil alasan yang paling buruk dan mendasarkan penilaianku pada alasan itu. Dalam hal ini, aku berasumsi kamu ingin menundukkan seluruh dunia dan menguasainya. Jika kamu seorang dewa, kamu pasti sudah membunuh hampir semua kaisar. Biarkan aku jujur padamu, pedang Sang, kata Kaisar Petir. Hampir setiap kaisar telah menjadi teman pribadiku sejak lama. Kami bepergian bersama, berlatih bersama, bertarung bersama, dan hidup bersama. Mereka adalah teman seumur hidupku. Dengan mengatakan bahwa kamu ingin menjadi dewa, pada dasarnya kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membunuh semua temanku. Aku bisa menerima alasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi kuat dan mewujudkan takdirnya, tapi apakah itu masih benar ketika orang itu secara langsung memberitahumu bahwa mereka berencana membunuh semua temanmu? Kesunyian. Sekarang, kamu bebas menjawabku, kata Kaisar Petir, atau aku bisa langsung melenyapkanmu. Kamu di sini bukan karena aku ingin mencari alasan untuk membunuhmu. Ini adalah kesempatan bagimu untuk membela diri dan yakinkan aku untuk tidak membunuhmu. Manfaatkanlah, kata Kaisar Petir. Kesunyian. Sang merasakan perasaan deja vu yang kuat. Sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya. Dan kemudian, dia teringat percakapan terakhirnya dengan Jeral. Situasi ini pada dasarnya identik. Namun masih terdapat beberapa perbedaan. Pertama, Kaisar Petir bukanlah teman Sang. Kedua,
Sang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Petir. Ketiga, Kaisar Petir tidak mengetahui bahwa Sang adalah anak bencana. Jadi, apa alasan awalmu ingin menjadi dewa? Kaisar Petir bertanya lagi. Kesunyian, saya ingin membunuh seseorang, kata Sang. Satu atau beberapa orang? Kaisar Petir bertanya. Hanya satu, jawab Sang. Kaisar Petir, hanya ingin membunuh satu orang tidaklah seburuk itu. Siapa orang itu? Kaisar Petir bertanya. Kau tidak mengenalnya. Aku yakin akan hal itu, kata Sang. Kaisar Petir mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Sang. Dia yakin akan hal itu. Bagaimana prajurit ini bisa yakin siapa yang Kaisar Petir kenal dan tidak? Apa yang membuatmu begitu yakin? Kaisar Petir bertanya. Karena dia tidak ingin diketahui, dan jika dia tidak menunjukkan dirinya, tidak akan ada yang tahu kalau dia ada, jawab Sang. Oh, Kaisar Petir berkata sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dan siapa itu? Kesunyian. Tuhan, alis Kaisar Petir terangkat karena terkejut. Dia hampir tidak percaya bahwa hal ini benar-benar menciptakan resonansi dengan dunia. Ini berarti Sang dengan jujur meyakini kebenarannya. Sekarang, penting untuk mengetahui bahwa sesuatu itu benar belum tentu berarti bahwa hal itu benar. Jika seseorang melihat orang lain memasuki suatu gedung, mereka pasti telah melihat orang tersebut memasuki gedung tersebut. Ketika mereka memberitahu semua orang bahwa mereka melihat orang lain memasuki gedung itu, mereka tidak berbohong. Bahkan jika orang itu adalah orang ketiga yang menyamar sebagai orang lain, itu tidak masalah. Selama orang pertama tidak mengetahuinya, mereka tetap mengatakan yang sebenarnya. Resonansi dunia hanya terjadi ketika seseorang meyakini sesuatu itu benar. Tidak peduli apakah hal itu benar secara objektif atau tidak. Dan saat ini, Sang percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah Kaisar Petir mempercayainya? Tidak terlalu. Ada kemungkinan lebih besar bahwa Sang pernah menjadi korban ilusi atau khayalan yang kuat daripada benar-benar menjadi semacam Tuhan. Kecuali, apakah yang kamu maksud adalah dewa penyihir? Dia bertanya. Tidak, jawab Sang. Hal ini membuat klaim Sang semakin tidak dapat dipercaya. Jika ada Tuhan, pastilah Lucius. Kemungkinan besar, Sang menderita delusi. Namun, apakah itu lebih baik? Orang yang waras bisa diprediksi, tapi memprediksi orang gila hampir mustahil. Jadi, jika Sang gila, apakah penting apa yang dia katakan? Lagi pula, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bab 753, Kebenaran. Kaisar Petir hanya memandang Sang dengan ekspresi tidak yakin. Dewa yang bukan dewa penyihir, katanya dengan nada datar. Benar, jawab Sang, tapi seperti yang sudah kukatakan, itu bukan lagi alasanku untuk menjadi lebih kuat. Mengapa itu bukan lagi alasanmu? Sang tidak segera menjawab. Sepertinya hal itu tidak lagi penting, katanya. Kamu percaya Tuhan ini nyata? Kaisar Petir bertanya. Dia nyata, jawab Sang. Kaisar Petir menarik napas dalam-dalam. Sang sudah terlalu jauh pergi. Meski begitu, itu juga masuk akal. Mencapai Spirit Sense 6 kali lipat sangatlah sulit sehingga pasti ada yang salah dengan seseorang jika mereka bersedia melakukan begitu banyak upaya. Mendapatkan Spirit Sense 5 kali lipat saja sudah membutuhkan seseorang untuk berkorban cukup banyak, tetapi mendapatkan Spirit Sense 6 kali lipat bahkan lebih gila dari itu. Orang yang bersedia melakukan hal seperti itu bukanlah orang yang waras. Meskipun demikian, memiliki delusi mungkin bukan jenis penyakit mental yang tampaknya berhubungan dengan memiliki 6 indera roh. Namun demikian, Sang tidak mungkin menjadi normal, dan memiliki delusi hanya akan menjadi tambahan yang aneh. Tentu saja, Sang memperhatikan bahwa Kaisar Petir tidak mempercayainya. Dalam keadaan normal, Sang bukanlah orang yang peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, tapi kali ini, dia harus peduli. Bagaimanapun, Kaisar Petir memiliki kekuatan untuk membunuh Sang tanpa dampak apapun. Saat percakapan baru saja dimulai, Sang merasa sangat gugup, namun dia tidak menyangka percakapan tersebut akan berubah sedemikian rupa sehingga dia pada dasarnya terpaksa mengungkap keberadaan Tuhan. Lagi pula, jika Sang menolak menjawab, Kaisar Petir akan berasumsi hal yang lebih buruk daripada kebenaran. Tiba-tiba, sesuatu muncul di tangan Sang, dan dia menaruhnya di atas meja. Kaisar Petir menoleh, dan matanya membelalak karena terkejut. Tunggu, kamu adalah prajurit itu. Dia bertanya sambil melihat buku di depannya. Ini adalah salinan asli peta bintang untuk para pejuang. Tuhan memberiku buku ini, kata Sang. Ketika Kaisar Petir mendengarnya, matanya membelalak karena terkejut. Dunia telah bergema, yang berarti Sang percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ini berarti Sang benar-benar percaya bahwa ada Tuhan yang memberinya buku itu. Kaisar Petir mengambil buku itu dan melihatnya. Dia bisa merasakan aura Raja Palu tenang di sana sejelas siang hari. Dulu ketika Kaisar Petir melihat buku itu untuk pertama kalinya, dia berasumsi bahwa salah satu kaisar lainnya telah kehilangan buku itu. Tapi sekarang, Sang mengklaim bahwa ada Tuhan yang memberinya buku itu. Apa yang membuatmu yakin bahwa orang yang memberikan ini padamu adalah dewa? Kaisar Petir bertanya. Dalam benaknya, Kaisar Petir membayangkan sebuah adegan di mana seorang raja penyihir dari kerajaan lain entah bagaimana berhasil menyusup ke area 23 dan memberitahu seorang prajurit kecil bahwa mereka adalah dewa. Bagi penduduk area 23, raja penyihir akan tampak seperti dewa.
Karena dia juga memberiku ini, kata Sang. Dan kemudian, dia meletakkan salah satu pedangnya di atas meja. Kaisar Petir tidak benar-benar melihat barang milik Sang sebelumnya, tapi sekarang, dia melihat pedangnya. Segera, mata Kaisar Petir membelalak karena terkejut. Senjata pendamping puncak. Kaisar Petir hampir berteriak. Ketika Sang mendengar itu, dia menyadari bahwa dia benar. Sang mengira senjata seperti ini pernah ada di masa lalu, dan karena Kaisar Petir baru saja menyebutkan nama senjatanya, itu berarti senjata itu benar-benar ada. Pedang itu melayang di depan Kaisar Petir, dan dia melihatnya selama beberapa detik. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin terkejut dan khawatir. Pedang itu perlahan mulai berputar, dan saat itu, pedang itu menjadi semakin kecil dan lemah. Sang agak khawatir dengan senjatanya, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk mengeluh. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi tampilan aslinya. Pada saat itu, mata Kaisar Petir menyipit, dan mana di ruangan itu bergetar. Perlahan, pedangnya berhenti berputar, tapi mana di ruangan itu tampak semakin tegang. Sepertinya siap meledak. Dan kemudian, pedang itu tiba-tiba berputar dengan kecepatan gila hanya dalam 1 detik saat pedang itu kembali ke bentuk normalnya, adum. Kaisar Petir menghela napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan meletakkan adum kembali di atas meja dan bersandar. Dia hanya terdiam selama beberapa detik. Sang juga tidak berkata apa-apa. Jika aku memaksakannya, aku mungkin bisa menciptakan kembali aura aslinya, kata Kaisar Petir. Tapi itu akan mengganggu keseimbangan mana, dan setiap kaisar dan raja pasti menginginkan penjelasan dariku. Kaisar Petir menghela nafas lagi. Tapi itu tidak terlalu penting. Fakta bahwa aku harus mengeluarkan begitu banyak usaha berarti itu pasti dilakukan oleh seseorang di alam ke-9. Sang memperhatikan bahwa Kaisar Petir tidak mengatakan bahwa itu dibuat oleh seorang kaisar tetapi oleh seseorang di alam ke-9. Ini berarti pedang ini mungkin dibuat oleh seseorang yang bukan seorang penyihir ribuan tahun yang lalu. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Kaisar Petir bertanya. Dewa memberikannya padaku. Mengapa? Karena saya membutuhkan senjata yang bisa berkembang. Tanpa senjata ini, saya juga perlu belajar pandai besi suatu saat nanti, kata Sang. Oh, ucap Kaisar Petir. Apa hubunganmu dengan Tuhan ini? Dia membawaku dari dunia asalku dan membawaku ke atrium, kata Sang. Kesunyian, dunia asalmu, Kaisar Petir bertanya. Sang mengangguk. Sebuah tempat bernama bumi. Ceritakan padaku lebih banyak tentang tempat ini, kata Kaisar Petir. Sang menjelaskan bumi dan alam semesta di dalamnya kepada Kaisar Petir sedetail mungkin, termasuk mengapa alam semesta itu ada. Sekadar proyek sampingan yang menarik untuk hiburan Tuhan. Babak 754, gila. Beberapa menit kemudian, Kaisar Petir memberitahu Sang bahwa dia sudah cukup mendengar. Saat ini, semakin sulit menemukan rasionalisasi bagi Sang yang menderita delusi. Dan kenapa dia membawamu ke atrium? Dia bertanya. Hiburan, kata Sang. Hiburan, tolong jelaskan. Dia memberitahuku bahwa dunianya hanya diisi oleh penyihir dan pertarungan antar penyihir adalah hal yang paling membosankan untuk ditonton. Dia mengatakan bahwa mereka hanya saling melempar mantra selama berjam-jam. Dia mengatakan bahwa dunia seharusnya menghiburnya, tapi dengan semua penyihir ini, itu tidak terlalu menghibur. Itulah sebabnya dia memanggil saya dan beberapa orang lainnya. Dia membutuhkan orang-orang dengan pola pikir tertentu dan dengan banyak kreativitas. Dia menciptakan tubuh untuk kita yang membuat kita mustahil untuk fokus pada sihir. Saat ini, aku tahu bahwa dia telah menyingkirkan sesuatu dalam jiwaku yang mengangkut sebagian besar jiwaku. Mana dalam pikiranku, kustodian sudah memperbaikinya. Dia ingin kita menciptakan lebih banyak jalan dan menjadikannya lebih kuat sehingga akan ada lebih banyak keragaman di dunianya. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan membuat jalur prajurit baru yang muncul di area 23 menjadi lebih kuat. Dia mengirim saya ke area 23, dan di sanalah semuanya dimulai, jelas Sang. Kaisar Petir menarik napas dalam-dalam. Sepertinya seluruh dunia dijungkir balikkan untuknya. Bagaimana dia belum pernah mendengar tentang Tuhan ini? Bagaimana bisa orang seperti itu tetap merahasiakannya begitu lama? Apakah ini benar-benar orang yang menguasai dunia ini? Saat ini, Kaisar Petir hampir tidak mempunyai keraguan lagi. Bagaimana dengan Dewa Penyihir? Kaisar Petir bertanya. Setelah dia menanyakan pertanyaan itu, mana di ruangan itu sepertinya berhenti. Sepertinya seluruh dunia menunggu jawaban Sang. Lucius Volstad, Sang bertanya. Entah bagaimana, suasana menjadi semakin menindas ketika Sang menanyakan hal itu. Ya, Lucius Volstad, kata Kaisar Petir. Kesunyian. Kaisar Petir sedang menunggu jawabannya. Namun, dia juga tidak mau mendengarnya. Entah bagaimana, dia sudah tahu apa jawabannya. Dewa membunuhnya. Kesunyian. Dewa berkata bahwa Kaisar Penyihir masuk ke istananya seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Kemudian, berdasarkan firman Tuhan, dia menendangnya selama beberapa jam hingga dia mati. Kesunyian. Dia bahkan menunjukkan padaku mayatnya. Kesunyian. Kaisar Petir hanya melihat ke samping tanpa berkata apa-apa. Suasananya suram dan menindas. 2 menit keheningan berlalu. Mengapa? Kaisar Petir bertanya. Karena dia gila, kata Sang. Sepertinya dunia menerima kejutan, dan Kaisar Petir memandang ke arah Sang.
Bagaimana bisa Sang menghina Tuhan seperti ini? Bukankah dia takut akan nyawanya? Kaisar petir tidak ingin menghina makhluk sekuat itu karena dia tidak ingin mati. Namun, Sang melakukan hal itu. Gila, Kaisar petir bertanya. Gila? Gila, tidak normal, belum sepenuhnya sampai, gila, mental, apapun sebutannya, jawab Sang. Dalam arti apa? Kaisar petir bertanya. Dia terus-menerus kehilangan kendali atas emosinya, mulai berteriak, mulai tertawa terbahak-bahak, suka menyiksa orang lain dan terlalu sering menyalahgunakan kendalinya, dan dia juga mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bersenang-senang. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya sendiri? Kaisar petir bertanya. Karena dia belum membunuhku, kata Sang. Kesunyian. Dia mempermainkan hidup dan emosiku beberapa kali, dan aku ingin membunuhnya karena itu. Dia tahu itu, dan dia juga tahu kalau aku punya kesempatan untuk benar-benar sukses, tapi bukannya takut atau membunuhku, dia hanya melihat itu lebih sebagai hiburan. Lagi pula, apa yang lebih menghibur daripada berada dalam bahaya? Sang menjelaskan. Inilah alasan awal aku ingin menjadi kuat, tapi setelah melalui begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, aku lupa. Sampai kamu mengingatkanku akan hal itu dalam percakapan ini. Sekarang, saya hanya ingin menjadi kuat karena saya ingin menjadi kuat, kata Sang. Kaisar petir melihat ke arah meja dengan ekspresi gelisah. Semua ini sangat sulit untuk diterima. Rupanya, ada Tuhan gila yang menguasai dunia ini yang hanya ingin dihibur. Pertanyaan kuno mengapa kehidupan dan dunia ada terjawab begitu saja. Hiburan, itu saja. Apa yang kamu ketahui tentang Tuhan? Kaisar petir bertanya. Tidak banyak. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu di mana dia berada sekarang. Dia tidak memberitahu saya apapun, kata Sang. Apakah dia bisa mendengar dan melihat kita saat ini? Kaisar petir bertanya. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi saya rasa itu karena dua alasan. Pertama, dia tidak perlu melakukannya. Menunjukkan atau tidak menunjukkan tidak mengubah apapun. Kedua, lebih menghibur dengan cara ini. Jika Anda melihatnya, Anda yakin akan keberadaannya, tetapi jika tidak, akan selalu ada keraguan. Kekacauan seperti itulah yang menghiburnya, kata Sang. Dia suka melihat orang-orang berjuang. Kaisar petir menarik napas dalam-dalam lagi. Oke, bagaimana dengan dunia lain, bumi? Jika ada satu dunia lain, mungkin ada lebih banyak lagi, kan? Dia bertanya. Aku tidak tahu, jawab Sang. Bisa saja begitu. Menurutku keberadaannya tidak akan ada habisnya. Mungkin ada lebih banyak dewa di luar sana. Entahlah. Kaisar petir menggaruk dagunya sambil berpikir. Tanah tak dikenal, katanya perlahan. Tidak disangka mungkin masih ada daratan tak dikenal di luar sana. Mungkin ada cara untuk menjadi lebih kuat. Mungkin, kata Sang. Kaisar petir terdiam beberapa saat dan hanya menatap langit-langit ruang kerjanya dengan linglung. Sang juga tidak berkata apa-apa. Semenit kemudian, Kaisar petir menarik napas dalam-dalam dan menatap Sang. Baiklah, aku punya satu pertanyaan terakhir. Apakah dewa memberitahumu sesuatu tentang anak bencana? Bab 755, Permintaan. Jawaban Sang segera muncul. Tidak juga, katanya. Kami tidak pernah benar-benar berbicara tentang anak bencana. Beberapa kali kami berbicara tentang kekuatan dan pejuang saya. Bisa jadi dia pernah menyebutkannya suatu saat, tapi saya tidak begitu yakin. Kaisar petir hanya menghela nafas. Sang mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya Sang tidak yakin apakah dewa benar-benar pernah mengucapkan ungkapan anak bencana. Faktanya, satu-satunya saat Sang ingat membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan hal itu adalah ketika dia mengetahui tentang afinitas entropi miliknya, dan bahkan pada saat itu, kekejian belum benar-benar menjadi topik. Itu bukan tentang apa dan lebih pada alasan. Dewa tidak memberitahu Sang apapun tentang anak bencana itu, dan Sang tidak pernah menanyakannya. Dia hanya ingin tahu mengapa dia mendapatkan entropi affinity. Jadi, ya, mereka berdua belum terlalu membicarakan tentang anak bencana. Apakah dia pernah menyebutkan alasan mengapa anak bencana itu ada? Kaisar petir bertanya. Sang hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Apakah dia memberitahumu di mana mereka berada? Sang menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat itu, Kaisar petir menghela nafas lagi dan melihat ke samping dengan ekspresi yang rumit. Lucius sudah mati, ada Tuhan tak dikenal dan gila yang memerintah dunia ini, dan kita masih belum tahu di mana anak bencana itu berada, katanya. Tidak diketahui apakah dia berbicara dengan Sang atau dirinya sendiri. Ini banyak yang harus diproses. Dalam benak Kaisar petir, banyak adegan dan konsep yang muncul dan menghilang dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dia mencoba memikirkan cara Tuhan menunjukkan dirinya tanpa melibatkan Sang. Bisakah dia memanipulasi pikiran? Kaisar petir bertanya. Kemungkinan besar, tapi menurutku dia akan menganggap itu sebagai kecurangan, jawab Sang. Akan membosankan jika dia bisa membuat semuanya berjalan sesuai keinginannya. Kalau tidak, dia mungkin akan membunuh semua kaisar dan raja. Kaisar petir menarik napas dalam-dalam. Sang baru saja mengatakan bahwa mereka hidup hanya karena Tuhannya gila. Sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa orang-orang paling berkuasa di seluruh dunia sebenarnya hanya berkuasa karena suatu kekuatan yang tidak diketahui memungkinkan mereka menjadi kuat.
Perasaan yang tidak dirasakan Kaisar Petir selama bertahun-tahun muncul kembali di hatinya. Penekanan. Bagaimana jika aku membasmi semua prajurit? Dia bertanya. Dia mungkin akan menganggapnya lebih menghibur, jawab Sang. Semakin sulit sesuatu untuk dilakukan, semakin menantang dan menghibur. Kaisar Petir menarik napas dalam-dalam lagi. Dia mati-matian berusaha menemukan cara agar Tuhan muncul. Ya, ada beberapa bukti kuat di depannya yang menegaskan keberadaan Tuhan ini, tapi setelah hidup begitu lama, sangat sulit untuk menerima kenyataan baru. Dia hanya ingin melihatnya. Dia hanya ingin melihat Tuhan ini dengan matanya sendiri. Kemudian, semua keraguan akan hilang. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak muncul. Kamu bilang ada dunia lain, bumi, kata Kaisar Petir. Sang mengangguk. Seperti apa akhir dunia di sana? Dia bertanya. Akhir zaman, Sang bertanya. Kamu tidak tahu. Kaisar Petir bertanya. Aku mendapat kesan bahwa duniamu akan lebih kecil dari dunia kami karena mana di sana tidak sebanyak itu. Sang menggelengkan kepalanya. Tidak, dunia kita sebenarnya jauh lebih besar dari atrium. Kaisar Petir mengangkat alisnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa lebar bumi hanya sekitar 40.000 kilometer? Ya, itulah bumi, tapi ada alam semesta di sekitarnya yang sebagian besar terdiri dari ruang kosong dan beberapa planet, jawab Sang. Planet, apa itu? Kaisar Petir bertanya. Sang menjadi sedikit tidak yakin. Apakah atrium itu bulat atau datar? Kaisar Petir berkedip beberapa kali. Bulat, datar, saya tidak yakin bagaimana kata sifat ini berkorelasi dengan dunia kita. Bagaimana atrium bisa bulat atau datar? Maksud Anda bentuknya, maksud Anda pegunungan. Sang menghela nafas dan menjelaskan konsep planet kepada Kaisar Petir dan cara kerjanya di bumi. Kaisar Petir tidak mempunyai masalah apapun dalam memahami konsep planet dan mengetahui apa yang dimaksud Sang dengan sangat cepat. Kalau begitu, masuk akal kalau duniamu lebih besar, kata Kaisar Petir. Karena duniamu tidak memiliki mana, kepadatan mana tidaklah penting. Hanya sedikit mana netral yang bisa diubah menjadi area ruang angkasa yang luas. Menciptakan sesuatu sebesar atrium hanya membutuhkan mana senilai penyihir leluhur. Itu mencakup jutaan kilometer lautan tak berujung di sekitarnya. Namun, karena kepadatan mana itu penting, dunia kita tidak boleh terlalu besar. Sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari atrium adalah ujung dunia, yang hanya berupa tembok perak. Dinding perak, Sang bertanya. Kaisar Petir mengangguk. Hal yang sama juga berlaku saat Anda menggali ke bawah atau terbang ke atas. Pada titik tertentu, dinding perak reflektif muncul, dan Anda tidak dapat melanjutkan. Itu tidak bisa ditembus, dan tidak ada mana yang bisa merusaknya dengan cara apapun. Sang hanya mengangguk. Itu menjawab beberapa pertanyaan yang selalu ingin dia ketahui jawabannya. Ngomong-ngomong, kurasa aku sudah cukup mendengarnya, kata Kaisar Petir. Sang hanya tetap duduk di kursinya. Sejujurnya, aku yakin kamu tidak akan meninggalkan ruang belajarku, tapi aku juga yakin bahwa aku adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia, Kaisar Petir menghela nafas. Ada beberapa alasan kenapa aku membiarkanmu hidup. Pertama, saya telah belajar lebih banyak tentang kepribadian Anda, dan saya dapat memahami mengapa Anda memilih untuk menempuh jalan ini. Anda bukanlah seseorang yang ingin menundukkan orang lain, melakukan genosida karena orang lain berbeda, atau menguasai dunia ini, kamu sangat berbeda dengan anak itu. Sang tidak yakin siapa yang dimaksud Kaisar Petir, tapi dia tidak bertanya. Kedua, Anda telah memberi saya informasi yang sangat penting tentang dunia yang tidak saya sadari. Ketiga, kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Lucius. Keempat, kamu menunjukkan kepadaku bahwa masih ada orang yang lebih kuat dariku. Semua itu sudah banyak, tapi kalau boleh jujur, menurutku itu tidak akan cukup bagiku untuk membiarkanmu hidup. Lagi pula, tujuanmu secara langsung berarti membunuh semua temanku. Aku akan merasa tidak enak dan bersalah karena membunuhmu, tapi aku tetap akan melakukannya. Namun, ada dua hal yang membuatku berharap untuk kesuksesanmu. Pertama, kamu ingin membunuh orang yang membunuh Lucius. Dan kedua, kamu memberitahuku bahwa ada dunia lain di luar sana, kata Kaisar Petir dengan ekspresi datar. Aku selalu berpikir bahwa Lucius adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Namun, karena sekarang ada Tuhan yang kedua, bagaimana jika ada Tuhan yang ketiga atau keempat? Jika ada dunia yang disebut bumi, bagaimana jika ada lebih banyak dunia lagi? Aku kenal orang tua Lucius dan dari mana asalnya, tapi dari mana asal Tuhan yang pertama? Apakah ada dunia lain di atas dunia ini? Karena sekarang saya tahu bahwa akhir dunia sebenarnya bukanlah akhir dunia, apalagi yang bisa ditemukan di luar sana. Kaisar Petir menarik napas dalam-dalam dan memandang Sang. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari sana adalah kamu. Aku tahu kalau aku tidak cukup kuat untuk meninggalkan dunia ini dan membalas dendam pada dewa. Jika Lucius tidak bisa melakukannya, aku juga tidak akan bisa melakukannya. Tapi kamu punya kesempatan, dan dibandingkan dengan Lucius, kamu tahu apa yang kamu hadapi. Mulai sekarang, Lightning Manor akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu dengan cara apapun yang bisa dilakukan, dan sebagai gantinya, aku hanya punya satu permintaan. Sang tidak mengatakan apapun. Jika kamu berhasil, biarkan aku hidup dan biarkan Kaisar yang masih hidup pergi bersamamu. Kaisar, Sang bertanya, seperti dalam bentuk jamak. Bab 756, Penjara.
Kaisar Petir menghela nafas lagi, sesuatu yang sering dia lakukan beberapa menit terakhir. Saya berasumsi Anda tahu tentang kekurangan mana. Dia bertanya. Sang mengangguk. Aku berasumsi bahwa mana yang tersisa hanya cukup untuk membiarkan satu kaisar penyihir bertahan jika aku ingin menjadi dewa, dan mungkin tidak karena kekejian mungkin akan menghabiskan lebih banyak mana. Kaisar Petir mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tapi itu hanya benar jika kamu tidak bersedia mengorbankan sekelompok besar orang demi tujuanmu. Lucius adalah pria baik hati yang bukan penggemar berat pembunuhan. Saya berasumsi ini bukan masalah bagi Anda. Tidak, jawab Sang tanpa emosi. Untuk menjadi dewa, kamu perlu menyerap mana senilai 10 kaisar. Totalnya, saat ini terdapat 16 mana senilai kaisar di seluruh atrium, kata Kaisar Petir. 16. Sang bertanya. Itu lebih dari yang kuharapkan. Kaisar Petir mengangguk. Ada 11 kaisar. Tunggu, 11. Sang bertanya. Saya pikir hanya ada 10. Ada 9 kerajaan dengan 10 kaisar, tapi ada satu kaisar lagi yang tidak terlalu dikenal. Dia adalah satu-satunya kaisar yang Lucius masih hidup saat itu. Gelarnya adalah pengarsip, dan dia tinggal di salah satu pulau Raja Binatang. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyaksikan kemajuan dunia dan mengarsipkan semua pengetahuan. Dia mengembara di dunia dari waktu ke waktu, tapi dia tidak pernah membunuh apapun atau mempengaruhi siapapun. Dia hanya mengawasi dan mendokumentasikan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia ada, dan dia ingin tetap seperti ini. Meski begitu, dia masih seorang kaisar dan cukup kuat dalam hal itu. Menurutku tidak ada di antara kita yang bisa menang melawannya dalam duel yang adil. Sang mengangguk. Jadi, ada 11 kaisar yang menghasilkan mana senilai 11 kaisar. Semua raja penyihir digabungkan menjadi 2 lagi. Jika kita mengubah semua air di lautan tak berujung menjadi mana, itu akan menjadi kaisar yang lain. Pulau-pulau dan atrium itu sendiri merupakan 2 pulau lainnya. Dan semua makhluk hidup yang tersisa serta atmosfernya sendiri hampir tidak mencapai 70% dari kaisar lainnya. Totalnya, itu lebih dari 16 kaisar di mana. Karena mengubah massa menjadi mana murni sangatlah sulit, 3 bagian yang terdiri dari lautan dan benua tidak dapat diakses olehmu. Jadi, jika kamu bersedia membunuh semua raja penyihir dan beberapa raja penyihir, kamu bisa menyisihkan 2 kaisar tambahan, sehingga kamu memiliki total 3 orang yang selamat selain dirimu sendiri. Sang hanya mengangguk tanpa sadar. Saya tidak punya masalah dalam memenuhi permintaan itu, kata Sang. Kamu punya kekuatan untuk membunuhku, tapi alih-alih melakukannya, kamu malah bersedia mendukungku. Saya mungkin tidak peduli dengan banyak orang, tapi saya tidak punya masalah dengan kesepakatan. Saya bersama kuil darah selama berabad-abad, dan mereka tahu banyak tentang saya, tapi saya tidak punya keinginan untuk menghancurkan mereka. Itu hanya kerjasama, tidak lebih. Anda berinvestasi pada saya hari ini, dan saya akan membayar kembali investasi itu di masa depan, kata Sang. Kaisar Petir tersenyum ramah dan mengangguk. Dunia pun setuju dengan pernyataan Sang. Sang mungkin tidak dekat dengan orang lain, tetapi bukan berarti mustahil untuk bekerja dengannya. Sang menghasilkan banyak uang bagi kuil darah. Kalau begitu, kita sudah sepakat, kata Kaisar Petir. Ya, kata Sang sambil mengangguk. Saya akan memberitahu Wester tentang segalanya. Dia akan memberitahu Anda tentang segalanya. Sang menerima isyarat itu dan berdiri dari kursinya. Terima kasih, katanya sambil berbalik untuk berjalan menuju pintu. Sang membuka pintu dan berjalan keluar. Penjaga berdiri di lorong dengan ekspresi profesional. Dia mengangguk sekali ke arah Sang dan masuk ke ruang kerja. Aku akan segera kembali, katanya pada Sang sebelum menutup pintu. Di dalam ruang kerja, Wester mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Kaisar Petir yang tersenyum. Oh, Wester, apa yang membawamu kemari? Kaisar Petir bertanya sambil tersenyum. Saya berasumsi kita menjaga prajurit itu tetap hidup. Dia bertanya. Oh, ya, kata Kaisar Petir dengan 2 anggukan. Sang adalah orang yang aneh. Saat pertama kali aku menyelidikinya, aku sedikit salah membacanya. Alis Wester yang terangkat semakin terangkat. Salah membaca, dia bertanya dengan skeptis. Yah, aku tidak salah membaca, kata Kaisar Petir. Saya akurat, tapi setelah berbicara dengannya, saya menemukan lebih banyak informasi. Anda dapat melihatnya seperti mendapatkan konteks mengenai kepribadiannya. Konteks, Wester bertanya dengan suara datar. Ya, kata Kaisar Petir. Dia sebenarnya tidak seburuk itu. Meskipun anak itu sama sekali bukan manusia, Sang sebenarnya memiliki inti kemanusiaan dan keinginan manusiawi. Selain itu, dia menepati janjinya selama kamu tidak mengkhianatinya terlebih dahulu. Menurutku menjadikan dia sebagai raja tambahan seharusnya tidak menimbulkan risiko sebesar itu, sementara kekuatan dan keberadaannya akan sangat membatasi ambisi dan kekuasaan anak itu. Jika kita bisa membuat Sang menjadi raja, dia bisa melawan anak itu, dan jika dia menang, kita bisa menentang anak itu menjadi kaisar, kata Kaisar Petir sambil tersenyum cerah. Jadi, kata Wester perlahan, kamu memutuskan untuk menggunakan dia melawan Raja Kematian yang disucikan. Kaisar Petir mengangguk. Mereka berdua memiliki 6 spirit sense. Bagaimana kalau mereka malah menjadi sekutu? Tanya Barat. Itu tidak akan terjadi, kata Kaisar Petir sambil terkekeh. Apa kamu yakin? Tanya Barat. Ya, jawab Kaisar Petir. Setelah itu,
Kaisar Petir memberikan instruksi kepada Wester tentang apa yang harus dilakukan terhadap Sang dalam waktu dekat. Akhirnya, Wester pergi. Setelah Wester pergi, Kaisar Petir hanya tersenyum cerah sambil menutup matanya. Dunia baru, gumamnya. Petualangan baru. Lucius mungkin sudah tidak ada lagi di sini, tapi masih banyak lagi yang bisa ditemukan di luar sana. Saya harap dia berhasil melakukannya. Saya akhirnya ingin keluar dari penjara abu-abu ini dan melakukan lebih banyak petualangan. Bab 757, Status Khusus. Penjaga keluar dari ruang kerja Kaisar Petir dan melirik ke arah Sang yang menunggu. Kau meninggalkan kesan positif pada leluhur, Sang, kata penjaga sambil tersenyum sopan. Ketika Sang mendengar itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena statusnya telah berubah atau apapun, tapi ada sesuatu pada kustodian yang berbeda. Sepertinya kustodian lebih jauh, dingin, tidak menyenangkan. Sesuatu dalam cara kustodian berbicara atau memandang Sang telah berubah, tapi Sang tidak yakin apa sebenarnya itu. Meski begitu, Sang hanya menjawab dengan anggukan tanpa kata. Penjaga menunjuk ke lorong dengan gerakan kepalanya dan kembali ke pintu masuk bersama Sang. Penjaga membuka pintu, dan mereka berdua tiba di depan Ratu Primordium lagi. Sang masih tidak bisa melihat Ratu Primordium, tapi dia tahu dari suasananya bahwa dia merasa lega. Karena dia adalah pemimpin Departemen Penguatan dan Pesaing, dia jelas sangat tertarik pada orang-orang yang berkuasa. Lagi pula, tugasnya adalah menciptakan Raja Petir dan Raja Penyihir baru. Saya minta maaf karena menunggu, Fana, ucap penjaga sambil tersenyum sopan. Leluhur senang berbicara. Jangan khawatir, kata Ratu Primordium. Ada pesanan baru. Penjaga itu mengangguk. Teman kecil kita, Sang, akan menikmati perlakuan istimewa mulai sekarang. Pertama, uang sakunya akan ditambah 10 kali lipat. Maksudmu tunjangan penyihir leluhur? Ratu Primordium bertanya. Penjaga itu mengangguk. Ratu Primordium mengangguk kembali. Selanjutnya dia mendapat akses ke semua tempat latihan khusus kecuali kelas 0 dengan harga tertentu. Harganya sesuai dengan keputusan perlombaan senjata, jelas kustodian. Ratu Primordium mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut. Itu cukup bagus. Lightning Manor memiliki beberapa keputusan yang dapat mereka terapkan untuk situasi darurat seperti perang dan putusnya hubungan antar kerajaan. Dalam hal ini, Lightning Manor pada dasarnya akan beroperasi dengan kerugian untuk mendorong kekuatan setiap anggota sejauh mungkin, termasuk akses murah ke area pelatihan yang sangat mahal dan sulit dirawat. Tentu saja, karena hanya Sang yang mendapatkan akses ini, Lightning Manor tidak akan kehilangan banyak uang, tapi jumlahnya masih cukup signifikan. Banyak dari area pelatihan ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang telah memberikan layanan luar biasa atau mencapai hasil luar biasa dalam berbagai uji coba. Dan Sang dapat memasukinya tanpa perlu melakukan apapun selain membayar sejumlah uang. Oke, jawab Ratu Primordium. Selanjutnya, lanjut penjaga, karena kekhasan dari sens rohnya, kekuatan aslinya harus tetap dirahasiakan. Di depan umum, dia akan tetap menjadi awan, tetapi dia akan menyamar sebagai awan yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya yang sebenarnya adalah. Aku percaya kamu bisa menemukan jalan yang baik, Fana, tambahnya. Ratu Primordium mengangguk. Jimat permanen seharusnya bisa membantu, katanya. Penjaga itu mengangguk setuju. Lucin tahu tentang spirit sense-nya. Tanya kustodian. Ya, jawab Ratu Primordium. Kalau begitu, pastikan dia tidak memberitahu orang lain tentang hal ini, termasuk bautnya sendiri. Aku akan melakukannya, kata Ratu Primordium. Bagus. Terakhir, saya ingin Anda menceritakan kepadanya tentang teman-teman kita, kata penjaga. Jika dia menemukan seseorang yang cocok, kamu boleh menghubungiku, dan aku akan mencoba membujuk mereka untuk menerimanya sebagai murid tetap. Kau bilang untuk memberitahunya, kata Ratu Primordium, jangan memperkenalkannya. Menurutku itu berarti orang lain juga tidak boleh tahu tentang sifat aslinya. Benar, kata kustodian. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Hanya aku yang akan memberitahu kebenaran keberadaannya kepada orang lain. Ratu Primordium mengangkat alisnya. Apakah itu perintahmu atau perintah leluhur? Ekspresi penjaga kehilangan sedikit keramahan. Itu bukan perintah, katanya. Dimengerti, kata Ratu Primordium. Kalau begitu, itu seharusnya menjadi segalanya, kata penjaga kepada Ratu Primordium, senyum sopannya pulih. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu tahu di mana menemukanku. Tentu saja, Wester, kata Ratu Primordium. Keduanya mengangguk satu sama lain, dan penjaga melirik ke arah Sang. Lakukan yang terbaik, katanya. Sang hanya mengangguk kembali. Penjaga kembali ke kamarnya, dan Ratu Primordium memberi isyarat agar Sang mengikutinya. Keduanya berjalan kembali ke kamar Ratu Primordium dan bertemu dengan Lucin. Lucin telah menyadari bahwa Sang selamat dari pertemuan dengan Kaisar Petir sebelumnya, dan dia senang karena tidak ada masalah. Beri kami waktu sebentar, kata Ratu Primordium. Aku harus menunjukkan sesuatu pada Sang secara pribadi. Tentu saja, kata Lucin sambil mengangguk. Ikuti aku, kata Ratu Primordium kepada Sang saat dia melangkah ke dalam kegelapan yang tak terlihat di kamarnya. Sang mengangguk ke arah Lucin dan juga berjalan menuju kegelapan. Begitu Sang melewati tembok, dunia baru terbuka di depannya. Ini adalah kamar pribadi Ratu Primordium. Dan itu terlihat sangat berbeda dari perkiraan Sang.
Skema warna ruangannya biru, dan ada beberapa bantal biru nyaman berserakan di sekeliling ruangan. Lantainya dilapisi karpet yang bagus, dan Sang bisa merasakan beberapa kolam besar di ruangan itu. Sama seperti penelitian Kaisar Petir, ada juga beberapa konsep ruang, waktu, dan gravitasi yang aktif di sini, namun dengan cara yang berbeda. Ukuran ruangannya sendiri tidak dimanipulasi, tapi kedalaman kolamnya yang dimanipulasi. Beberapa kolam di ruangan itu begitu dalam sehingga Sang bahkan tidak bisa merasakan ujungnya, dan ini lebih dari mengejutkan. Bagaimanapun, Spirit Sense Sang sekarang meluas hingga 3.000 km. Sang juga bisa merasakan beberapa binatang kuat di kedalaman kolam, dan dia bahkan bisa merasakan aura yang sangat jauh namun sangat kuat. Sang pernah merasakan aura serupa sebelumnya. Rahang abadi. Beast Lord yang sangat kuat. Kolam-kolam ini secara teknis tidak ada di kamarku, kata Ratu Primordium, menyadari bahwa Sang sebagian besar fokus pada kolam-kolam itu. Ini hanyalah portal permanen di lantai kamarku seukuran kolam. Jika kamu melangkah melewatinya, kamu akan memasuki gunung bawah tanah di lautan tak berujung di barat laut dari sini. Saat itulah Sang menyadari hal lain. Ratu Primordium telah menonaktifkan perisai di sekelilingnya, dan Sang akhirnya bisa melihat seperti apa dia sebenarnya. Bab 758, Amarius dan Kiran. Setelah melihat Ratu Primordium, Sang mengerti mengapa dia terus-menerus menyembunyikan dirinya dari Spirit Sense. Dia mungkin menerima banyak pandangan, pikir Sang. Ratu Primordium memiliki rambut biru yang indah dan panjang, membuatnya cukup jelas bahwa dia awalnya memiliki afinitas air. Bagian tubuhnya yang lain juga cukup menunjukkan hubungan antara air dan kehidupan. Singkatnya, penampilan aslinya sangat menarik. Namun, dia jelas tidak berpakaian seperti itu. Saat ini, dia mengenakan jubah biru panjang dan longgar yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan kepalanya. Jelas sekali bahwa dia tidak suka orang-orang mengintipnya. Tidak ada komentar. Ratu Primordium bertanya dengan nada datar. Tentang kecantikanmu, Sang bertanya. Ratu Primordium mengangkat alisnya karena kesal. Aku tidak punya waktu untuk bermesraan, komentar Sang datar. Lebih baik begitu, kata Ratu Primordium ketika sebagian air di salah satu kolamnya mulai mengalir ke arahnya. Dia sedikit melambaikan tangannya, dan air mulai berubah warna. Hanya dalam sedetik, Ratu Primordium telah menciptakan manusia baru dengan airnya, yang kini melayang di depan Sang. Sang dapat merasakan bahwa Ratu Primordium telah menciptakan tubuh yang cukup akurat, yang lebih dari sekedar mengesankan. Namun, Sang juga tahu bahwa orang ini tidak akan pernah bisa hidup. Ratu Primordium mungkin memiliki pengetahuan luar biasa tentang anatomi dan sihir, tetapi untuk menciptakan jiwa, seseorang memerlukan konsep kehidupan. Jadi, betapapun akuratnya tubuh yang dia buat, tubuh itu tidak akan pernah hidup. Adapun identitas orang baru di depan Sang, itu adalah salinan kustodian. Wester, penjaga, kata Ratu Primordium dengan netral. Dia adalah salah satu raja penyihir terkuat di antara 9 kerajaan. Dia adalah orang kedua yang memegang komando dan mulut Kaisar Petir. Sang hanya mengangguk. Penjaga telah menyuruh Ratu Primordium untuk menunjukkan raja penyihir lainnya kepadanya, itulah yang dia lakukan sekarang. Dia dulu fokus pada petir, logam, cahaya, dan waktu, tapi setelah sekian lama menjadi raja penyihir, pada dasarnya dia berhasil belajar banyak dari segalanya. Kamu harusnya tahu tentang temperamen dan pekerjaannya. Sang hanya mengangguk. Saya menyarankan agar Anda tidak menganggapnya sebagai guru Anda, kata Ratu Primordium. Dia sangat sibuk, dan dia hanya punya waktu sekitar 20.000 tahun lagi. Aku tidak berencana melakukannya, kata Sang. Ratu Primordium hanya mengangguk kembali. Untuk beberapa alasan, Sang bukanlah penggemar berat kustodian. Bisa dibilang, Sang tidak merasa aman berada di dekatnya. Tentu saja, mengatakan bahwa orang seperti Sang tidak merasa aman memberikan gambaran yang cukup ironis karena kebanyakan orang lain yang tidak merasa aman berada di dekatnya. Namun arti aman bagi kedua orang ini sangat berbeda. Ketika orang lain berada di sekitar Sang, mereka merasa tidak nyaman karena mereka merasa Sang akan membunuh mereka. Sebagai perbandingan, ketika Sang berada di dekat kustodian, dia merasa tidak nyaman karena dia merasa rahasianya akan segera terbongkar. Ya, sekarang, Sang tahu bagaimana perilaku kustodian terhadap Sang telah berubah. Dia curiga, seperti halnya, kustodian mencurigai Sang. Apakah sungguh mengejutkan kalau Kaisar Petir membiarkanku hidup? Pikiran Sang dengan cepat memikirkan percakapannya dengan Kaisar Petir. Oke, sebenarnya memang begitu. Dia mungkin yakin Kaisar Petir akan membunuhku, dan dia mungkin mengenalnya jauh lebih baik daripada siapapun. Dia mungkin mencoba mencari tahu bagaimana aku berhasil meyakinkan Kaisar Petir untuk membiarkanku hidup. Aku bertanya-tanya, apakah penjaga tidak mempercayai Kaisar Petir? Tidak yakin. Selanjutnya, kata Ratu Primordium, menarik Sang keluar dari pikirannya. Aku Fana, Ratu Primordium. Orang bilang aku adalah raja penyihir terkuat kedua di Lightning Manor, tapi hanya saja aku dan Wester sudah lama tidak bertarung. Aku fokus pada ruang, waktu, dan gravitasi. Aku tidak punya banyak pekerjaan, tapi aku tetap fokus pada kekuatanku. Jika kamu tidak menemukan orang lain, aku bisa mengambil peran sebagai gurumu, katanya. Saya akan memberikan kendali atas pelatihan Anda kepada Anda, tetapi saya ingin laporan mengenai kemajuan Anda setiap abad. Tentu saja, hanya jika Anda menginginkan saya sebagai guru Anda.
Sang mengangguk. Saya tidak terbiasa dengan afinitas ruang, waktu, dan gravitasi, dan menurut saya berfokus pada hal-hal tersebut sekarang tidak akan kondusif bagi pertumbuhan saya. Ratu Primordium mengangguk lagi, menunjukkan bahwa dia setuju dengan penilaian Sang. Dia bahkan tidak menyebutkan afinitas airnya yang jelas, pikir Sang. Mungkin berarti dia sudah lama tidak fokus pada air. Itu cukup lucu. Setiap orang yang melihat Ratu Primordium akan berpikir bahwa dia memiliki afinitas air. Ketika dia masih muda, beberapa lawannya mempersiapkan diri untuk melawan penyihir air, namun ketika mereka menyerang, mereka tiba-tiba harus melawan penyihir yang fokus pada ruang, waktu, dan gravitasi. Serigala berbulu domba, tubuh yang melayang di depan Sang berubah lagi, menjelma menjadi pria kecil berambut pirang. Dia tampak sangat cerdas, ramah, dan bahkan ada perasaan tidak bersalah pada dirinya. Itu Amarius, Raja Cahaya Fajar, kata Ratu Primordium. Bersama dengan Raja Bencana, dia berada di peringkat 3 atau 4 dalam peringkat kami. Amarius bertanggung jawab atas Departemen Diplomasi. Seharusnya dia juga yang bernegosiasi dengan keluarga Twilight Das mengenai bergabungnya kamu dengan kami. Dia biasanya berfokus pada es dan cahaya, tapi baru-baru ini dia mulai mengalihkan fokus ke konsep kehidupan. Saya tidak yakin apakah dia berhasil atau tidak. Amarius adalah orang yang suka bersosialisasi dan banyak berbicara dengan anggota Lightning Manor dan kerajaan lainnya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bertanggung jawab atas Departemen Diplomasi. Dia agak fleksibel, dan jika kamu memutuskan untuk memintanya menjadi gurumu, aku berasumsi dia akan setuju. Dia pasti salah satu yang lebih baik untukmu. Sang mengangguk. Amarius mungkin tampak kebalikan dari Sang, tapi itu tidak sepenting spesialisasi Amarius. Sang juga fokus pada es dan cahaya. Tubuh yang melayang di depan Sang berubah lagi dan digantikan dengan pria yang jauh lebih tinggi. Pria itu tingginya hampir 2 meter, berambut hitam, dan memiliki alis yang tajam dan agresif. Dia cukup berotot untuk seorang mage tetapi tidak setingkat seorang pejuang. Itu Kiran, Raja Bencana, kata Ratu Primordium. Bersama dengan Amarius, dia adalah Raja Penyihir terkuat ketiga atau keempat di Lightning Manor. Kiran bertanggung jawab atas Departemen Angkatan. Dia biasanya fokus pada kegelapan dan api, tapi dia juga mencoba memahami kematian, yang pada dasarnya menjadikannya kebalikan dari Amarius. Tapi yang mengejutkan, keduanya sebenarnya adalah teman baik, komentar Ratu Primordium. Saya pikir dialah satu-satunya yang tidak memiliki peluang menjadi guru Anda dalam hal apapun, katanya. Mengapa? Sang bertanya. Raja Bencana tampaknya benar-benar sempurna bagi Sang. Dia bahkan tidak punya 1 menit pun waktu luang, kata Ratu Primordium. Kekejian menjadi semakin menyusahkan, dan Kiran telah menyelamatkan miliaran orang. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa Lightning Manor berada di antara kerajaan dengan kerugian paling sedikit dari kekejian. Sang tidak mengatakan apapun. Menurutku dia tidak akan setuju menjadi gurumu, dan menurutku leluhur tidak akan memerintahkannya. Kita membutuhkan Kiran untuk melindungi rakyat, kata Ratu Primordium. Sang hanya bisa mengangguk. Tubuh yang melayang di depan Sang berubah bentuk lagi, dan sesaat kemudian, Sang melihat orang yang dikenalnya. Ratu Cahaya Bintang. Babak 759, Raja Segudang. Sama seperti terakhir kali Sang melihatnya, dia memiliki rambut perak dan mengenakan jubah ungu kasual, yang sekarang diakui Sang sebagai seragam standar untuk anggota Lightning Manor. Tentu saja, orang-orang dengan pangkat lebih tinggi tidak perlu memakainya, tetapi Spark seringkali didorong untuk memakainya. Sarah, Ratu Cahaya Bintang, kata Ratu Primordium. Dia adalah anggota termuda di antara Raja Penyihir kita, tapi dia telah melampaui 2 orang lainnya. Meski begitu, itu tidak terlalu sulit. Dia sebagian besar fokus pada petir dan luar angkasa untuk saat ini, tapi dia sudah berencana untuk memperluas dan memahami lebih banyak. Saya pikir dia memiliki cukup banyak bakat, dan ketika Wester dan saya akhirnya pergi, dia mungkin akan menjadi Raja Penyihir terkuat di antara mereka kita. Dia sangat berorientasi pada tugas dan melakukan pekerjaannya dengan penuh antusiasme dan profesional. Saya pikir prinsip idealisme tertentu menentukan tindakannya. Dia adalah Raja Penyihir yang bertanggung jawab atas Departemen Pengintaian, tapi dia juga memimpin Departemen Penelitian pada saat yang sama. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Akan kujelaskan nanti, kata Ratu Primordium. Sarah cukup sibuk, tapi dia mungkin akan menerimamu sebagai muridnya. Menurutku dia mungkin akan mencoba memahami segala sesuatu tentang kekuatanmu sehingga dia bisa membuat rencana terbaik untuk latihanmu. Dia juga salah satu kandidat yang lebih baik. Sang mengangguk. Dia masih ingat saat dia bertemu dengannya. Saat itu, Sang berada di gedung hitam besar ini, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Saat itulah dia tiba-tiba muncul di hadapannya, menanyakan apa yang dia lakukan di sana dan memberitahunya bahwa ini adalah milik Lightning Manor. Saat itu, Sang tidak tahu apa itu Lightning Manor. Aku punya pertanyaan, kata Sang. Ya, Ratu Primordium bertanya. Di area 23, aku melihat binatang leluhur menyerang sebuah bangunan hitam besar yang dibangun di bawah tanah. Pada saat yang sama, aku merasakan aura kekejian yang khas datang dari sana. Ratu Cahaya Bintang telah tiba dan menangani binatang itu. Bangunan apa ini? Sang bertanya. Sang tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu jika dia hanyalah anggota biasa dari Lightning Manor. Lagi pula, tidak akan sulit untuk membungkamnya begitu saja jika dia mengetahui informasi sensitif.
Namun kini, status Sang sama sekali tidak sederhana. Tiang hitam, jawab Ratu Primordium tanpa ragu atau curiga. Tampaknya, hal seperti itu tidak dianggap sebagai rahasia. Departemen penelitian bertanggung jawab atas semua itu. Itu adalah struktur hitam besar yang kami kubur di berbagai belahan dunia. Setiap tiang hitam mempunyai satu kekejian tinggi di dalamnya. Saat itu, hanya sejumlah kekejian tinggi yang bisa muncul di seluruh dunia, dan jumlahnya juga tidak meningkat melebihi ambang batas tertentu. Jadi, untuk menghentikan lebih banyak kekejian tinggi muncul di lokasi acak, kami menjaga semua kekejian tinggi tetap hidup dan memenjarakan mereka di bawah tanah. Efek positif lainnya adalah kami dapat menghitung secara kasar area di mana kekejian sejati akan muncul sebelumnya. Sedihnya, karena anak bencana masih berada di luar sana, tiang hitam menjadi tidak berguna sekarang. Kita menemukan kekejian besar di banyak tempat, dan kita telah melihat kekejian leluhur yang aneh. Ratu Primordium menyipitkan matanya. Aku mengkhawatirkan masa depan. Kekejian leluhur sudah membutuhkan Raja Penyihir agar aman, dan kita tidak punya banyak sehingga kita bisa menempatkan mereka di setiap pemukiman. Sebagian besar kerugian yang kita alami berasal dari 50 kekejian leluhur yang muncul pada abad terakhir. Kapanpun ada yang muncul, bisa dipastikan kawah baru akan terbentuk. Yang terakhir saya lihat memiliki diameter lebih dari 500 km. Bisakah Anda bayangkan melihat kawah yang dalam dan gelap sebesar itu? 500 km. Itu lebih kuat dari senjata nuklir manapun dari bumi. Dan Sang bertanggung jawab penuh atas hal itu. Jika dia berhenti maju dan berhenti mendorong dirinya sendiri, dia pasti sudah mati. Jika Sang memutuskan untuk menjalani kehidupan normal, hal seperti ini tidak akan terjadi. Namun, pikiran Sang bahkan tidak goyah. Saya sudah berkorban begitu banyak demi kekuatan saya. Mengorbankan lebih banyak tidak akan membuat perbedaan. Selama aku menghadapi kekejian saat aku menjadi dewa, semuanya akan berhasil. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku, kata Sang. Ratu Primordium mengangguk, dan tubuh di depannya berubah menjadi orang lain. Itu adalah pria tua dengan rambut merah yang perlahan memutih. Jonathan, Raja Segudang, kata Ratu Primordium. Dia bertanggung jawab atas Departemen Penelitian, dan dia mungkin juga Raja Penyihir terlemah di seluruh dunia. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Dia sama kuatnya dengan Raja Penyihir lainnya ketika dia menjadi Raja Penyihir, tetapi dibandingkan dengan yang lainnya, dia berhenti fokus untuk meningkatkan kekuatannya, jelas Ratu Primordium. Dia pernah fokus pada api dan cahaya, tapi begitu dia menjadi Raja Penyihir, fokusnya beralih. Dari apa yang dia ceritakan kepadaku, dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk meningkatkan kekuatannya lagi jika itu tidak meningkatkan umur panjang atau kualitas hidupnya. Karena itu, dia berhenti maju begitu saja. Sebaliknya, dia fokus pada pemahaman semua konsep satu tingkat pada satu waktu. Semua konsep, Sang bertanya. Semuanya, kata Ratu Primordium. Konsep murni tingkat satu dari setiap afinitas kecuali kehidupan dan kematian. Kemudian, konsep murni tingkat 2. Setelah itu, konsep kompleks. Kemudian, konsep murni tingkat berikutnya, dan seterusnya. Dia mungkin mengetahui lebih banyak konsep daripada Raja Penyihir lainnya, tetapi lebih dari 95% konsepnya hampir tidak berdampak apapun pada kekuatan sebenarnya karena konsep tersebut sangat lemah. Namun, dalam hal kontribusi, dia mungkin berada di posisi pertama sampai baru-baru ini Kiran mulai menyelamatkan begitu banyak orang. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk penelitian, dan buku-buku yang dia terbitkan telah merevolusi sihir untuk semua orang di bawah alam penyihir leluhur. Karena dia memahami hampir setiap konsep level 1 hingga level 3, dia menemukan beberapa konsep kompleks baru yang bahkan belum kita ketahui keberadaannya karena belum ada yang mencoba menggabungkan konsep tertentu satu sama lain. Selain itu, dia membuat beberapa ringkasan dan kompilasi konsep dan apa yang bisa mereka lakukan. Bisa dibilang dia menyatukan dan memecahkan tingkat kekuasaan yang lebih rendah. Dia juga yang memutuskan untuk membiarkan jalur lain di beberapa area pengembangan berkembang. Dia pada dasarnya telah menyelesaikan jalur penyihir yang lebih rendah, dan dia tahu bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk naik ke level berikutnya. Jadi, dia memutuskan untuk juga mencari jalan lain. Tanpa dia, daerah asalmu mungkin tidak akan memiliki banyak prajurit. Sang mengangguk. Sarah perlahan-lahan menjalankan tugasnya karena usianya yang sudah tua, meninggalkannya dengan tugas yang dia sukai dan mengambil tugas yang tidak dia sukai. Atas segala prestasi dan jasanya, kami ingin menjadikan tahun-tahun terakhirnya menyenangkan, sesantai mungkin. Menurutku dia tidak bisa menjadi gurumu, kata Ratu Primordium. Dia adalah Raja Penyihir tertua di Lightning Manor. Dia akan mati dalam 5.000 tahun ke depan, dan dia hanya ingin melakukan apa yang selalu dia lakukan, melihat orang-orang lemah dan belajar dari mereka. Juga, menurutku filosofinya dan filosofimu tidak cocok. Sang mengangguk lagi. Filosofi mereka jelas tidak tercampur dengan baik. Bab 760, yang mana? Tubuh yang melayang di depan Ratu Primordium berubah lagi. Kali ini, terlihat seorang wanita dengan rambut beruban dan wawah. Pakaiannya sangat ketat dan terbuka, dan ini sangat tidak biasa. Lagi pula, hampir setiap mage hampir sepanjang waktu mengenakan jubah. Tentu saja, ada beberapa penyihir dengan jubah yang sedikit lebih terbuka, tapi tidak segila ini. Wanita di depan Sang mungkin hanya seperempat tubuhnya yang ditutupi kulit hitam dan ketat. Tentu saja, di bumi,
bukanlah hal yang aneh untuk melihat seseorang seperti itu berjalan-jalan selama musim panas, hanya dengan kain yang berbeda. Tapi di sini, semuanya sangat berbeda. Penyihir jauh lebih konservatif. Emilia, Ratu Heart Devil, kata Ratu Primordium dengan suara netral. Dia sedikit lebih kuat dari Jonathan, tapi tidak banyak. Namun, dia dan Jonathan tidak bisa dipisahkan lebih jauh dalam hal nilai. Nilai, pikir Sang. Sementara kontribusi Jonathan sangat besar terhadap Lightning Manor, pada dasarnya Emilia berkontribusi lebih kecil daripada rata-rata Thunder. Dia tidak suka berlatih dan bermeditasi, dan dia juga tidak suka bekerja. Oleh karena itu, kekuatannya hanya meningkat dengan sangat lambat, dan departemen logistik pada dasarnya berjalan sendiri. Dia secara resmi adalah pemimpin departemen logistik, namun kenyataannya, Thundersnya menjalankannya secara kolektif. Menurut dia, hidup ini lebih dari sekadar berlatih dan bekerja. Benar, pernyataan itu valid, tapi menurut saya pernyataan itu tidak valid jika pernyataan itu datang dari seseorang yang hanya bekerja kurang dari 1 dekade setiap abadnya. Pada dasarnya, dia malas dan terus-menerus kesal, kata Ratu Primordium. Kamu bisa mencoba menjadikannya sebagai gurumu, tapi aku tidak berharap banyak. Bagaimana dia menjadi raja? Sang bertanya. Menjadi raja penyihir berarti berlatih secara brutal selama ribuan tahun, yang sepertinya tidak cocok untuk orang seperti dia. Dia tidak selalu seperti ini, kata Ratu Primordium. Atau mungkin memang begitu. Apapun yang terjadi, dia mengatakan kepadaku dalam salah satu dari banyak konfrontasi kami bahwa dia tidak bekerja keras untuk mendapatkan posisi itu hanya agar dia bisa bekerja lebih banyak lagi. Dia bekerja sepanjang hidupnya, dan sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tidak ingin bekerja lagi. Setidaknya, itulah yang terus dia katakan kepada semua orang, kata Ratu Primordium. Sang mengangguk. Kedengarannya agak sulit dipercaya, tapi di antara begitu banyak orang di dunia, pasti ada beberapa cerita yang sulit dipercaya. Itu ketujuh raja penyihir di Lightning Manor. Kiran, Sarah, Jonathan, Amarius, Wester, Emilia, dan aku. Apakah kamu tertarik untuk menjadikan salah satu dari mereka sebagai gurumu? Dia bertanya. Sang teringat kembali pada 7 raja penyihir. Kiran, Raja Bencana, jelas merupakan orang yang paling cocok. Dia pada dasarnya sempurna untuk Sang. Namun, dia terlalu sibuk. Sarah, Ratu Cahaya Bintang, adalah salah satu pilihan. Jonathan, Raja Segudang, bukanlah suatu pilihan. Dia sudah sangat tua, dan filosofinya bertentangan dengan filosofi Sang. Amarius, Raja Cahaya Fajar, juga merupakan pilihan. Wester, Sang Kustodian, secara teoritis merupakan sebuah pilihan, tetapi Sang merasa semakin sedikit waktu yang dia habiskan di hadapannya, semakin baik. Emilia, Ratu Heart Devil, bukanlah suatu pilihan. Dia pada dasarnya adalah kebalikan dari Sang. Fana, Ratu Primordium, adalah sebuah pilihan, tetapi Sang tidak berencana mendedikasikan waktunya untuk mempelajari ruang, waktu, dan gravitasi, yang merupakan spesialisasi Ratu Primordium. Ratu Primordium mungkin adalah guru yang baik, tetapi keahliannya tidak cocok dengan Sang. Ini berarti hanya Sarah, Ratu Cahaya Bintang, dan Amarius, Raja Cahaya Fajar, yang tersisa. Yah, Ratu Cahaya Bintang mungkin berusaha keras untuk membuat rencana yang bagus untuk Sang, tapi dia juga tidak cocok dengan kedekatan Sang. Di satu sisi, dia seperti Ratu Primordium. Jadi, itu berarti Downlight King akan menjadi guru Sang. Sang memikirkannya, tapi dia tidak yakin. Cara Ratu Primordium mendeskripsikannya membuatnya tampak lembut. Sepertinya dia terlalu cerdas. Sang tidak mencurigai Downlight King sebagai seorang psikopat jahat yang menyamar. Sang hanya berpikir bahwa Downlight King merasa terlalu cerdas untuk berada di dekatnya. Bisakah Anda menjelaskan kepribadian Downlight King? Sang bertanya. Amarius sangat sosial dan karismatik, kata Ratu Primordium. Dia terus-menerus berbicara dengan orang lain, berlatih dengan orang lain, bekerja dengan orang lain, dan sebagainya. Sepertinya dia berpikir bahwa setiap momen ketika dia tidak berada di hadapan orang lain adalah momen yang sia-sia. Dia hampir disukai secara universal. Dia jujur, mudah didekati, pengertian, dan sebagainya. Dia pada dasarnya senang berada di dekat siapapun, jelas Ratu Primordium. Sang mengangguk. Saya lebih khawatir tentang keberatannya, katanya. Anda telah mendengar bagaimana saya berlatih. Saya tidak yakin apakah orang seperti itu akan baik-baik saja jika saya melakukan hal seperti itu. Yah, jawab Ratu Primordium, Amarius sangat pengertian. Dia mungkin akan berbicara denganmu, bertanya beberapa kali apakah kamu yakin, dan kemudian dengan enggan mengizinkanmu melakukannya sementara dia memasang ekspresi khawatir. Dia menghormati otonomi Anda, tetapi dia juga akan berusaha mendukung dan membantu Anda semaksimal mungkin. Dia juga punya kemampuan aneh untuk membuat orang terbuka padanya. Amarius sepertinya sangat bisa dipercaya, dan membicarakan kekhawatiranmu dengannya sangat membantu. Aku berbicara dengannya lebih dari sekali tentang kekhawatiranku. Dia bukanlah seseorang yang menggunakan pengetahuan yang dia peroleh tentang kehidupan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Dia benar-benar hanya ingin membantu orang lain. Itulah alasannya. Sang mengerutkan alisnya sambil berpikir. Amarius pada dasarnya sempurna. Apakah dia terlalu sempurna? Jika ada orang lain yang memberikan pujian sebanyak itu kepada seseorang, Sang akan curiga. Namun, Ratu Primordium bukan sekadar gadis desa yang naif.
Ketika Ratu Primordium mengatakan hal seperti itu mungkin benar. Bayangan Gerald terlintas di benak Sang. Sebelum Gerald kehilangan putranya, Matteo, dia sangat mirip. Sang memikirkan keputusannya untuk waktu yang lama. Amarius pada dasarnya sempurna. Tapi haruskah dia melakukannya? Benarkah begitu? Sang membutuhkan waktu lebih dari 30 detik untuk mengambil keputusan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.